wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita awali dengan pembahasan tentang memahami makna keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Kahfi ayat 110 tentang makna. Jadi kita bongkar ikhlas itu secara maknawiyah. Jadi ikhlas kita lihat dari sisi maknawiyahnya. Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah nanti di yaumil akhir, Allah berikan dua jalan. Yang pertama, faly'amal 'amalan shalihan. Beramal soleh. Tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya. Rasulullah SAW. Kemudian syarat yang kedua, kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Itu dua syarat yang sangat fundamental manakala kita ingin nanti berjumpa dengan Allah di yaumil akhir. Ya. Jadi kalau diringkas itu tauhid dan sunnah. Itu. Jadi inilah masalah yang sangat vital sekali dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Kalau dua ini sudah lulus gitu, kalau umpama ujian, kalau dua ini sudah lulus, insya Allah pasti jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata begitu kita korelasikan dalam kehidupan manusia, ternyata yang lulus dengan yang tidak lulus, banyak yang tidak lulus. Ya. Banyak yang tidak lulus. Dua ini saja, dua masalah yang fundamental ini. Tauhid dan sunnah. Gitu. Apalagi Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah sudah ngasih kabar itu, kabarnya vulgar. Ya. Terang-terangan. Apa bahasa Jawanya, Bu? Cetok, welo-welo. Ya, kan? Sampai Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat. Hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awthan. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Ini kabar dari Rasulullah. Nah, bagaimana sikap kita kalau Rasulullah memberikan kabar? Tasdiquhu fima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Dalilnya surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Jadi Rasulullah ngasih kabar, semakin akhir zaman, umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin banyak.
Itu. Tidak hanya semakin banyak, double W, banyak. Nah, itu. Jadi ini sudah. Dan ini nyata, ibu-ibu. Nyata. Coba ibu lihat, Iqra, kita baca realitas kehidupan. Sekarang, di abad, di era digital, orang berbuat syirik. Ya Allah. Semakin vulgar. Ya kan? Dianggap sesuatu yang biasa. Dan nanti ibu-ibu, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ada masanya di mana kesirikan itu sudah kita tidak bisa membedakan karena saking tipisnya perbedaan antara syirik dan tidak syirik, saking tipisnya. Nah kalau dulu bapak-bapak, ibu-ibu kan melihat syirik itu kan syirik gaya lama seperti ke dukun ramal, terus jimat, macam-macam ya kan, ya sihir dan sebagainya. Ini kan syirik gaya lama. Nah, ada syirik modern, bahkan ada syirik postmodern. Nah, kita nggak tahu. Nah, nanti puncaknya ibu-ibu, nanti ada masanya bapak-bapak, ibu-ibu tidak lagi bisa membedakan itu syirik apa tidak syirik karena saking tipisnya. Nah, oleh karena itu kita butuh way out, butuh solusi. Bagaimana nanti kalau pas kita masih diberi umur sama Allah, kita diperlihatkan itu tadi. Kesyirikan yang kita tidak tahu. Ya kan? Karena saking tipisnya. Rasulullah ngasih solusi. Apa? Doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang aku ketahui. Dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Itu solusinya. Ketika kita nanti di ujung kehidupan kita diperlihatkan kesyirikan sudah semakin tipis, tidak bisa membedakan. Nah, ini. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena kunci surga itu tauhid. Tauhid lawannya syirik. Nah, kesyirikan itu semakin akhir zaman semakin banyak pengikutnya. Bahkan Rasulullah mengabarkan dari umatku. Dari umat Rasulullah. Gitu. Begitu juga sunnah. Nah, sekarang ibu-ibu sudah semakin vulgar sudah sekarang. Menyelisih sunnah itu dianggap sebuah kebaikan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Inilah ibu-ibu. Itu dari sisi maknawiyah. Yang dimaksud ikhlas itu benar-benar tauhid kita, ibadah kita, ya kan, tauhid kita tidak sampai terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan. Sunnah kita, ibadah kita tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk kebedaan. Itu ikhlas dari sisi maknawiyah. Gitu. Nah sekarang, bagaimana ikhlas dalam aspek kehidupan zahir, ibu-ibu? Realitas kehidupan kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Itu baru dikatakan ikhlas. Kalau sudah lepas dari sum'ah wa riya. Sum'ah dan riya. Itu baru dikatakan ikhlas dari sisi zahir. Dari sisi realitas kehidupan. Sum'ah itu maknanya diperdengarkan. Kalau bahasa radio disiarkan. Ya kan? Disiarkan. Gitu. Diperdengarkan. Ya kan? Di-share. Di-share, ya kan? Di-upload, ya kan? Di-upload, ya kan? Di-share, di-upload. Nah, itu. Diperdengarkan orang.
Itu sum'ah. Kemudian riya. Kalau riya, ya tadi, kepingin dipuji. Jadi ridho nas. Kepingin mencari ridho manusia. Bukan ridho Allah. Tapi ridho nas. Kepingin dipuji manusia. Itu. Nah kalau kita berhasil dua itu tadi, bersih dari sum'ah dan riya dan riya, baru dikatakan ikhlas. Itu yang masalah, istilah kunci-kunci daripada keikhlasan. Keikhlasan dalam maknawiyah dan keikhlasan dari sisi dohir. Kuncinya itu tadi. Kalau sudah bersih dari sum'ah dan riya, itu bisa disebut ikhlas. Kalau sementara yang maknawiyah bersih, artinya benar-benar sesuai dengan tauhidnya, murni, ibadahnya sesuai sunnah. Itu sudah. Itu secara ikhlas, secara maknawiyah. Nah sekarang bagaimana contoh kehidupannya? Contoh ini Bu. Orang-orang soleh dulu. Makanya terutama para salaf. Makanya kenapa sampai Rasulullah memberikan pujian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu pada masaku, sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Ini orang-orang yang the best. Nah, orang-orang yang the best ini tadi, ibu-ibu, mempraktekkan keikhlasan ini. Mempraktekkan keikhlasan. Ada sampai sholat sunnah. Sholat sunnah itu yang lebih afdal itu dilaksanakan di rumah. Ya kan? Nah, ini orang yang the best ini tadi, orang-orang soleh dulu. Dia mengatakan seumur hidup sampai meninggal, cuma sekali dia sholat sunnah di masjid. Untuk apa? Menjaga keikhlasan ini tadi. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Karena memang kalau sholat wajib, perintahnya di masjid. Itu orang-orang soleh dulu. Nah, kita kan beda, Bu. Sampai orang-orang dulu, Bu, orang-orang soleh dulu, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya kan? Baca Al-Quran. Begitu ada tamu datang, langsung ditutup, dimasukkan. Langsung begitu kresek kedengaran ada orang masuk, langsung ditutup, disembunyikan Al-Quran itu. Itu orang dulu. Saking menjaga keikhlasan. Itu seperti itu. Berat Ibu, berat. Ya. Kenapa Bu? Iya, kecuali untuk syiar. Ya kan? Nah, ini makanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Setiap aktivitas tergantung niatnya dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Contoh lagi dari kalangan tabi'in yaitu Abdullah bin Mubarak. Satu saat ibu-ibu ada perang antara Islam dan kafir. Nah, ini orang kafir ini tadi ketika peperangan, ya kan? Dia sampai berani membunuh sampai 6 orang dibunuh semuanya. Artinya peperangan itu bukan peperangan bukan peperangan besar, artinya duel 1 lawan 1. Akhirnya orang kafir ini duel, menang, lagi duel lagi sampai 6 orang Islam ini terbunuh. Tiba-tiba muncul Abdullah bin Mubarak.
Ini orang soleh, Abdullah bin Mubarak ini. Tapi banyak orang kepingin tahu kan, satu saat Abdullah bin Mubarak ini bercampur dengan masyarakat. Sehingga akhirnya masyarakat melihat, wis podo ae karo awak dhewe. Ndak ada lebih, podo ae karo awak dhewe. Qadarullah, tiba-tiba lampu mati. Nah kalau di padang pasir kan lampu mati kan gelap. Ya kan? Gelap. Ya kan? Ya. Nah, begitu gelapnya ini tadi, orang kan nggak tahu, saling nggak tahu apa yang dilakukan. Ya Allah, begitu lampu nyala, orang sibuk memandang Abdullah bin Mubarak. Ternyata di kedua pipinya basah. Berarti selama lampu padam mati, itu beliau melakukan ibadah khasyatullah. Menangis karena takut kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah ngasih kabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ainani la tamassuhun nar, ainun baqat min khasyatillah wa ainun batat takhrusu fi sabilillah." Ada dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang senantiasa berjaga-jaga dalam jihad fi sabilillah. Sehingga akhirnya orang baru sadar, oh ini kelebihan Abdullah bin Mubarak. Kelebihannya seperti itu. Nah kita ini Bu, baru bisa nangis ini kalau ada problem. Ya kan? Nggak bisa ada problem. Ya kan? Kalau sudah ada apa barang hilang atau macam-macam. Ya kan? Istilahnya pokok yang baru kita nangis. Baru bisa nangis. Ada berita yang sedih dan sebagainya. Kita baru bisa nangis. Nah ini Abdullah bin Mubarak ini enggak dalam kondisi normal. Bisa nangis. Karena itu khasyatullah. Dia menangis karena takut kepada Allah. Dia melaksanakan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan mata yang senantiasa berjaga-jaga dalam jihad fisabilillah. Ini bahasa kinayah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Abdullah bin Mubarak ini tadi tampil. Yang tadi kan sudah terbunuh 6 orang. Abdullah bin Mubarak memberi info kepada teman yang ada di sebelahnya dia. Kan semuanya meninggal, Bu. Tinggal 2 orang. Abdullah bin Mubarak sama temannya. Yang 6 meninggal. Tinggal 2 orang yang muslim. Nah, akhirnya apa? Abdullah bin Mubarak memberi wasiat kepada temannya ini. Tolong apa yang saya lakukan jangan diekspos. Jangan diberitakan. Sampai saya meninggal, monggo silakan ngomong wis. Ceritakan, tidak apa-apa. Sampai saya meninggal. Masya Allah, Bu. Temannya Abdullah bin Mubarak ini menjaga betul amanah itu. Akhirnya Abdullah bin Mubarak ini tadi langsung bangkit semangat jihadnya. Tadi kan 6 yang orang muslim dibunuh sama orang kafir. Kisos. Bunuh dibalas bunuh. Itu kisos. Karena di dalam kisos itu ada kehidupan, kata Allah. Akhirnya Abdullah bin Mubarak melaksanakan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu kisos. Langsung, Bu, duel, menang. Orang kafir terbunuh. Duel lagi, terbunuh. Sampai 6. Jadi pas sudah, Bu. Yang terbunuh 6, kisosnya 6. Langsung Abdullah bin Mubarak langsung ngilang. Selesai itu langsung hilang. Temannya ini diberi amanah. Jangan diberitakan sampai Abdullah bin Mubarak meninggal. Kenapa, ibu-ibu? Karena Rasulullah SAW memberikan kabar ada 3 orang dari umat Rasulullah, hamba Allah ini, yang pertama kali disidang, pertama kali dihisab,
Yaitu yang pertama, mujahid. Yang kedua, alim, ulama. Alim, orang yang alim, seorang ulama. Dan yang ketiga, dermawan. Ini yang pertama tadi, ibu-ibu, seorang mujahid. Mujahid itu kan pemberani, Bu. Ya kan? Mujahid. Kemudian yang kedua ini, seorang yang alim, seorang ulama yang alim. Yang ketiga, dermawan. Dia ini dermawan, terkenal sebagai seorang dermawan. Tapi tiga-tiganya ini tidak diterima dalam persidangan ilahi. Karena ternyata apa? Tidak ikhlas. Ini. Tidak ikhlas. Berat loh, Bu. Gak diterima. Makanya kenapa Abdullah bin Mubarak tadi itu sampai seperti itu. Jangan kau beritakan. Sampai saya meninggal, baru monggo silakan. Gitu. Saking menjaga ini tadi, Bu. Itu ya yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Jadi ternyata ibu-ibu, untuk ikhlas itu berat. Berat. Ya, berat ini. Makanya Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah. Ini. Makanya Ibu, kalau kita kumpul dengan ulama gitu ya. Kalau kita kumpul dengan ulama, insya Allah adem. Ademnya apa? Karena yang diucapkan itu tentang kemuliaan Islam. Kemudian habis itu keselamatan jiwa, ya kan? Kemudian ngajak supaya mendapatkan ridho dari Allah. Beda Ibu ketika berinteraksi di masyarakat, beda. Ya kan? Beda. Sing pertama ngunggulno awake dhewe. Ya kan? Ya kan? Nah, kalau Ibu berinteraksi dengan masyarakat umum, itu pasti disimpulkan ada 3. Ngunggulno awake dhewe, ya kan? Muji awake dhewe. Kemudian yang kedua, donya. Sing diomongno donya. Nah, yang ketiga, ridhon nas. Ngajak supaya dipuji sama manusia, bukan ridho Allah. Itu saja, Pak. Kesimpulannya, kuncinya itu, Bu. Makanya kenapa kita disuruh kumpulono wong kang soleh. Adem kalau kumpul dengan orang soleh. Jadi seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan, oh saya kira itu aja, Bu, ya, ilmunya tentang ikhlas. Nah, Bu, ada pertanyaan? Monggo silakan. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke problematika umat. Monggo. Jadi kunci-kuncinya itu tadi, Bu. Ikhlas itu seperti ma'nawiyah dan dhahir. Kemudian bagaimana aplikasinya? Ini contoh-contoh orang-orang soleh seperti itu. Ya, Bu. Ya. Terus ibu-ibu, puncaknya ini tadi pembahasan ikhlas ini tadi, puncaknya mungkin ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kita kok nggak bisa ikhlas, Ustadz? Ustadz, kenapa kita nggak bisa khusyuk kalau sholat? Ya kan? Nah, ibu-ibu, doa. Mohon kepada Allah supaya diberikan keikhlasan. Mohon kepada Allah supaya diberikan kekhusyukan. Kenapa? Kolbu ini punyaan yang bolak-balikkan Allah. Jadi sehingga kita langsung minta kepada Allah supaya diberi keikhlasan dan kekhusyuan dalam ibadah ini. Itu ibu-ibu. Itu puncaknya sudah. Nah, sudah Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, langsung persenelan 3.